Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Saya doakan, teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilunaskan semua hutangnya, dikabulkan semua hajatnya. Dan kita semua dipertemukan di Baitullah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Philip adalah anak yatim piatu. Sejak kecil kedua orang tuanya meninggal dunia. Setelah orang tuanya meninggal, Philip diasuh oleh sepupunya yang bernama Ambrose. Ambrose sangat menyayangi Philip sama seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan Philip, walaupun Ambrose bukan ayah kandungnya, namun hubungan Philip dengan Ambrose sudah melebihi anak dan ayah. Philip tidak kekurangan kasih sayang selama tinggal dan besar bersama Ambrose. Sampai suatu ketika, setelah menyelesaikan sekolahnya di kota, Philip kembali ke kampung halamannya. Namun dia mendapati Ambrose sudah sakit-sakitan. Sang dokter menyarankan Ambrose dibawa ke kota untuk dirawat. Setelah kepergian Ambrose, Philip sangat merindukannya. Untuk mengobati rindu tersebut, mereka hanya bisa mengirim surat. Pada musim panas ini, isi surat Ambrose bercerita tentang kekagumannya kepada seorang pelayan yang bernama Rachel. Rachel adalah seorang janda. Dia dengan senang hati membantu Ambrose selama di sana. Lucy bilang bahwa Rachel pasti wanita yang sangat menawan sampai bisa membuat Ambrose kagum kepadanya. Karena selama istrinya meninggal, Ambrose tidak pernah tertarik lagi dengan wanita. Di musim dingin, Philip kembali mendapat surat dari Ambrose yang bercerita bahwa dia akan menikah dengan Rachel. Baginya Rachel adalah wanita yang baik dan pasangan terbaik. Hari demi hari berlalu, Philip kembali menerima surat dari Ambrose. Namun, kali ini Ambrose bercerita bahwa dia diawasi seperti elang. Dia tidak bisa kirim surat sesering mungkin karena tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk mengantar suratnya ke pos. Untung saja saat ini Rachel sedang keluar rumah. Jadi dia bisa menulis surat. Sudah 1 minggu Ambrose demam, dan merasakan sakit di kepala. Dia tidak percaya dengan dokter yang disarankan oleh Renaldi, baginya sama saja dengan bundir. Siapa Renaldi? Tidak ada petunjuk tentangnya. Mendengar isi surat tersebut, ayah baptis Philip menduga Ambrose menulis surat dalam kondisi mabok. Namun Philip tahu betul jika Ambrose tidak suka minum. Lucy pun mencari petunjuk dari surat tersebut. Dan akhirnya dia menemukan kalimat yang ditulis kecil pada amplop surat. Kalimat tersebut berbunyi, "Dia mengabaikanku, Rachel adalah sisaanku, demi Tuhan, cepatlah kemari." Mengetahui itu, Philip bergegas pergi menuju rumah Ambrose. Di sana Philip bertemu dengan pria yang bernama Renaldi. Philip bertanya di mana Ambrose. Renaldi bilang, Ambrose sudah meninggal dunia. Mendengar itu, Philip ngamuk. Dengan penuh amarah, Philip bertanya, di mana Rachel? Rachel sudah pergi tidak tahu kemana, jawab Renaldi. Philip mulai bisa mengendalikan dirinya. Dia bertanya kepada Renaldi penyebab kematian Ambrose. Renaldi bilang, Ambrose mengidap tumor di kepalanya. Hal tersebutlah yang telah mempengaruhi otaknya. Tidak hanya itu, Ambrose jadi sering teriak-teriak sendiri, memecahkan benda yang ada di sekitarnya, bahkan berusaha menyakiti istrinya sendiri. Rasa ketidakpercayaannya kepada orang lain sangat tinggi, jadi semua dokter dibencinya, apalagi Renaldi. Renaldi bilang, Ambrose telah menelantarkan rumah ini dan ingin menjualnya. Bagi Renaldi, Rachel adalah wanita yang kuat, tegar dan penyabar. Semua barang peninggalan Ambrose dibawa kabur oleh Rachel. Renaldi adalah pengacara Ambrose ketika dia masih hidup. Sebelum Philip pergi, Renaldi menyerahkan sertifikat kematian Ambrose. Sampai sejauh ini, Philip tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Renaldi. Bagi Philip, semua penderitaan yang Ambrose rasakan sebelum meninggal dunia, akan dirasakan juga oleh wanita yang telah menyakitinya. Philip kembali ke kampung halamannya. Di sini Philip mulai dipanggil Tuan, oleh orang yang ada di rumahnya. Berdasarkan surat wasiat Ambrose, Philip adalah pewaris tunggal seluruh harta kekayaan Ambrose. Philip sempat heran,
mengapa Rachel tidak sedikit pun mendapatkan warisan tersebut. Namun harta itu akan sepenuhnya jatuh ke tangan Philip bertepatan ulang tahunnya yang ke-25. Philip masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun Tuan Kandal, selaku pengacara sekaligus ayah baptisnya, yakin betul bahwa isi wasiatnya seperti itu. Beberapa hari kemudian, Philip mendapat kabar bahwa Rachel akan datang. Lucy pun sibuk membersihkan kamar yang sudah lama tidak ditempati. Philip sudah tidak sabar menantikan kedatangannya. Karena dia sangat ingin Rachel menerima balasan atas apa yang telah dia lakukan kepada Ambrose. Sore itu, Philip keluar rumah dan berpesan kepada pembantunya agar Rachel jangan makan malam sebelum dia pulang. Singkat cerita, ketika pulang, Philip mendapat kabar bahwa Rachel sudah tiba, dan langsung istirahat di kamar karena kelelahan. Philip emosi, dia penasaran Rachel itu seperti apa, apakah gemuk, hitam dan kutilan. Ketika makan, dia mendapat pesan bahwa Rachel mempersilahkan Philip menemuinya di kamar. Setelah makan, Philip langsung menuju kamar Rachel. Ketika Philip masuk kamar, Rachel langsung memanggilnya Ambrose. Ternyata wajah Philip sangat mirip dengan mantan suami Rachel, yaitu sepupunya Philip. Rachel minta maaf dan mempersilahkan Philip duduk. Dia juga menyuguhi Philip secangkir teh Itali. Philip cerita bahwa kamar ini sudah lama kosong, yaitu sejak wanita yang Ambrose cintai pergi meninggalkannya. Rachel langsung bilang, untung saja Ambrose bertemu dengan wanita yang mencintainya dengan tulus, yaitu dirinya. Namun sayang, Ambrose meninggal di malam pertama pernikahannya. Mengapa? Tanya Philip. Mungkin dia terkejut, jawab Rachel. Philip pun tersenyum mendengar jawaban Rachel. Rasa benci yang selama ini Philip pendam untuk Rachel, seolah sirna ketika melihat cantiknya wajah Rachel. Tidak hanya itu, sikap Rachel yang sangat sopan memudarkan semua tuduhan terhadapnya. Esok paginya, Philip tambah terpesona melihat Rachel yang sedang menunggangi kuda. Hari demi hari, Philip selalu menemani Rachel keliling desa. What was his passion? Bahkan ketika di gereja, Rachel menjadi pusat perhatian karena wajahnya yang sulit didefinisikan dengan kata-kata. Saat makan siang bersama pun, mata Philip tidak lepas dari wajah Rachel. Sepertinya Philip sudah jatuh cinta kepada Rachel, istri sepupunya sendiri. Malamnya, Rachel bilang Philip harus segera melamar Lucy, sebelum didahului oleh orang lain. Namun Philip bilang dia tidak ada hubungan spesial dengan Lucy. Namun tidak tahu mengapa, orang-orang sepertinya ingin Philip menikah dengan Lucy. Dengan jujur, Philip bilang dia suka melihat penampilan Rachel yang sangat feminim. Philip membandingkan sikap Rachel dengan wanita lainnya, dia menilai, Rachel wanita yang anggun, feminim, dan enak dipandang mata. Di tengah obrolan tersebut, Philip tanpa sengaja menyinggung perasaan Rachel dengan mengatakan, bahwa seorang janda harusnya segera menikah, jika tidak, dia akan menjual cincin kawinnya. Mendengar itu Rachel langsung pergi ke kamarnya. Philip sangat menyesali apa yang telah ia katakan di hadapan Rachel. Esoknya, Philip meminta Tuan Kandal untuk menulis surat yang isinya memberikan Rachel hadiah. Hari itu Philip sangat bahagia sekali, tidak seperti biasanya. Lucy yang melihatnya saja sampai heran. Ketika sampai di rumah Rachel terlihat sedang meracik teh khas Itali. Dia menyuruh Philip meminum teh tersebut, karena teh ini sangat baik untuk kesehatan. Ketika Philip sedang mencuci muka di kamar, tiba-tiba Rachel datang dalam keadaan marah. Dia tidak terima dengan isi surat yang Rachel berikan. Rachel merasa dihina, dia datang kemari bukan untuk meminta uang. Tapi Philip malah memberinya uang cukup banyak. Rachel merasa harga dirinya diinjak-injak, padahal maksud Philip baik. Philip adalah pewaris tunggal harta kekayaan Ambrose. Jadi tidak salah jika dia memberi Rachel uang. Setelah kejadian itu, Rachel merajuk, dia bahkan tidak mau makan malam bersama Philip. Philip galau, dan akhirnya memberanikan diri menemui Rachel di kamarnya. Ketika Philip masuk, dia mendengar Rachel menangis. Rachel minta maaf karena telah marah kepada Philip. Philip bilang, lebih baik kamu memukulku daripada aku mendengarmu menangis.
Aku tidak pernah mendengar wanita menangis, karena ibuku meninggal saat aku masih bayi, ungkap Philip. Russell akan menerima uang tersebut, namun dia harus pergi dari sini. Tentu saja Philip keberatan. Philip tidak tahu tujuan Russell datang kemari, namun Philip senang dengan keberadaan Russell di rumah ini. Dia tidak ingin Russell pergi dari sini. Awalnya Russell menolak untuk tetap tinggal di sini, namun Philip memohon, walaupun tinggal untuk sementara. Philip juga meminta Russell tidak marah kepadanya. Ketika Philip hendak keluar kamar, Russell meminta Philip mendekatinya, lalu Russell memberikan kecupan pertama ke Philip. Kaget, sekaligus bahagia. Itu yang dirasakan Philip. Esoknya, Philip tambah kagum kepada Russell ketika dia membantu orang yang sakit. Setelah itu mereka berdua jalan ke pantai yang tidak jauh dari rumah. Di sana Philip menunjukkan surat yang pernah diterimanya dari Ambrose. Di amplop surat itu bertuliskan, Russell telah pergi meninggalkanku, dan dia menyiksaku. Apakah kau membenciku? Tanya Russell. Iya, jawab Philip. Namun sekarang Philip tidak lagi membencinya. Philip membakar surat tersebut. Ketika memeriksa barang peninggalan Ambrose, Russell menangis mengingat kenangannya bersama Ambrose. Menyambut malam Natal, Philip menebang pohon di hutan untuk dekorasi, agar malam Natal kali ini istimewa. Tidak hanya itu, Philip meminta kalung berlian yang sudah 25 tahun tidak digunakan. Kalung itu milik sang ibu. Tuan Carlos meminta Philip tidak gegabah, dan harus minta izin dulu dengan Tuan Kandal, namun Philip memaksa. Philip memberikan kalung itu kepada Russell untuk digunakan di malam Natal. Singkat cerita, di malam Natal tersebut, Russell tambah terlihat cantik ketika menggunakan kalung berlian itu. Malam ini Russell juga banyak memberikan hadiah kepada tamu yang datang. Selesai acara, Tuan Kandal bilang kepada Philip bahwa dia mendapat info dari bank, bahwa Russell telah berkali-kali melakukan penarikan uang dalam jumlah yang banyak. Dicurigai Russell mengirimnya ke luar negeri. Namun Philip tidak percaya, karena Philip menilai Russell hanya suka berbagi. Buktinya malam ini, dia banyak memberi hadiah. Tapi jumlahnya tidak mungkin sebanyak itu, jawab Kandal. Philip tidak peduli, dia malah minta Kandal menambah jumlah tabungan Russell. Selain itu, Kandal juga meminta Philip mengembalikan kalung berlian yang telah diambilnya. Philip belum berhak atas kalung tersebut, karena semua harta warisan baru akan menjadi milik Philip ketika umurnya 25 tahun. Namun Philip tidak mau. Russell tiba, dan langsung mengembalikan kalung tersebut. Dia berterima kasih, merupakan sebuah kehormatan bisa memakainya pada malam Natal yang sangat spesial. Walaupun Philip ingin Russell menggunakan kalung tersebut setiap hari, namun Russell sangat menghormati alasan Tuan Kandal. Ketika kalung itu diserahkan ke Tuan Kandal, Philip sedih. Karena dia sangat ingin Russell memakai kalung tersebut, sama seperti ibu dan neneknya. Namun, sekali lagi Russell bilang tidak mengapa. Dia pun mengecup Philip sambil bilang sayang. Beberapa hari kemudian, Russell menunjukkan surat wasiat yang pernah Ambrose buat, namun surat tersebut belum ditandatangani. Russell kembali menunjukkan rasa sedihnya atas meninggalnya sang suami. Philip membawa surat wasiat tersebut ke pengacaranya. Dia menyuruh sang pengacara untuk mengetiknya, namun ada beberapa syarat yang ditambahkan. Surat wasiat tersebut berlaku tepat di usia Philip 25 tahun. Sang pengacara meminta Philip mempertimbangkan lagi keputusannya, karena sangat beresiko. Namun Philip sudah yakin 1000%. Ketika tiba di rumah, Philip kaget melihat Tuan Renaldi ada di sana. Apalagi hubungan Russell dengan Renaldi terlihat sangat mesra sekali. Hal ini membuat Philip cemburu. Namun Russell menjelaskan bahwa Renaldi adalah teman baiknya, jadi tidak perlu khawatir. Setelah surat itu selesai diketik, sang pengacara kembali bertanya kepada Philip, apakah dia sudah yakin? Sangat yakin, jawab Philip. Tidak hanya itu, Philip juga meminta semua perhiasan untuk diserahkan kepada Russell. Setelah itu, Philip menunjukkan surat tersebut ke ayah baptisnya, yaitu Tuan Kandal. Sebelum menandatanganinya, Tuan Kandal bertanya, apakah Russell mengetahui tentang surat ini? Dan apakah kamu yakin? Russell tidak mengetahuinya. Jawab Philip. Kamu bisa kehilangan segalanya, kata Tuan Kandal. Namun Philip sudah tahu resikonya.
Tuan Kandal pun menandatangani surat wasiat tersebut. Tepat pukul 00, di malam ulang tahunnya, Philip mendatangi Rachel melalui jendela. Dia membawa seluruh perhiasan untuk diberikan kepada Rachel. Tidak hanya itu, Philip juga menyerahkan surat wasiatnya kepada Rachel. Malam ini juga, Philip meminta jatah yang selama ini dia pendam kepada Rachel. Mereka pun tidur berdua. Dini hari, sebelum pergi, Philip meletakkan surat itu di samping Rachel. Pagi itu, Philip terlihat bahagia sekali. Dia bahkan menyuruh pelayannya menyiapkan bekal untuk piknik berdua. Namun Rachel tidak ada di rumah. Infonya, Rachel pergi ke kota. Philip pun menunggu kepulangan Rachel. Ketika Rachel tiba, Philip langsung mengajaknya piknik. Di hamparan kebun bunga tersebut, Philip mengajak Rachel Indihau. Walaupun Rachel tidak menginginkannya, dia terpaksa melayani Philip. Malamnya, Philip mendapat secangkir teh yang diracik langsung oleh Rachel. Ketika makan malam bersama Tuan Kandal, Lucy, dan Rachel, Philip bilang akan menjadikan Rachel istrinya. Bukannya diterima dengan baik, Rachel malah menganggap Philip sudah gila. The woman to be my wife. Great. My darling. Have you gone out of your mind? Di tengah kegalauannya itu, Rachel mendekati Philip dan bilang bahwa dia sangat malu dengan perkataan Philip di ruang makan. Tidak seperti yang Philip bayangkan, ternyata Rachel tidak menyukainya. Padahal Philip sudah memberikan segalanya untuk Rachel. Esoknya Lucy mengajak Philip bertemu di gereja. Di sini Lucy ingin perjelas hubungannya dengan Philip. Dan juga hubungan Philip dan Rachel. Philip mengakui bahwa dia sangat menyukai Rachel. Tadi malam dia menyatakan cintanya itu, namun ternyata Rachel menolak. Itu terjadi karena Rachel sudah membaca surat wasiat itu. Di dalam surat itu tertulis bahwa, apabila Rachel menikah dengan Philip ataupun orang lain, maka semua harta menjadi milik Philip. Itu akan menyulitkan Rachel, karena selama ini Rachel bebas keluar kota, dan mengirim uang ke luar negeri. Sedangkan jika menjadi istri Philip, maka dia hanya diam di rumah, dan tidak bisa kirim uang lagi. Sejak itu, Rachel sudah menjaga jarak dengan Philip. Sampai satu ketika, setelah banyak minum, Philip jatuh pingsan. Selama 10 hari Philip tak sadarkan diri. Kini kesehatan Philip tidak seperti dulu lagi. Untungnya Rachel masih setia merawat Philip dan memberinya minum herbal. Namun Rachel terlihat sering keluar rumah sendirian menggunakan kuda. Walaupun sudah meminum herbal yang disiapkan oleh Rachel, kondisi Philip tidak membaik. Sampai suatu ketika, Philip membuka-buka peninggalan Ambrose, dia melihat secari kertas yang diselipkan di buku. Isi tulisannya menceritakan bahwa, Rachel adalah wanita yang sangat berbahaya. Ambrose diracuni setiap hari dengan herbal yang dibuat langsung oleh Rachel. Tidak hanya itu, Rachel adalah wanita yang boros, serakah, pintar dan licik. Dia telah menghancurkan keluarga Ambrose. Namun tiba-tiba Rachel datang, untung saja Philip sempat membakar surat itu. Ketika Rachel kembali keluar rumah, diam-diam Philip mengikutinya. Ternyata di kota, Rachel bertemu dengan Renaldi. Malamnya Philip marah besar kepada Rachel. Karena selama ini Rachel telah membohonginya. Send him away! Why don't I bring him? Why not? Why not? Isn't it mine? Do you want to be shamed? Esoknya Philip mendapat catatan di saku mantel milik Ambrose. Catatan itu menjelaskan bahwa, pusing, rasa sakit yang Ambrose rasakan selama ini karena ramuan yang dia minum setiap hari. Ramuan itu telah dicampur racun oleh Rachel. Di sini Philip baru sadar bahwa Rachel telah berusaha memanfaatkannya,
dan ingin mengambil alih semua kekayaan warisan Ambrose. Sikap sopannya selama ini hanya tipu daya semata. Sejak itu, Philip tidak mau meminum air herbal yang disajikan oleh Rachel. Ketika Rachel mengajaknya keluar jalan-jalan, Rachel dan Lucy memilih untuk tinggal di rumah. Setelah Rachel pergi, Philip membongkar isi kamar untuk mencari bukti lain. Di sini Lucy bilang bahwa hasil penyelidikan dia dan ayahnya, Renaldi bukan orang Itali, namun Yunani. Padahal selama ini Rachel bilang Renaldi orang Itali, sama dengannya. Philip pun mengejar Rachel, namun Rachel didapatinya sudah tewas jatuh ke jurang. Akhir cerita, Philip menikah dengan Lucy dan dikaruniai 2 orang anak. Film pun tamat. Jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.